Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlu baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya di semester yang ketiga. Terima kasih untuk Ibu Yeni Rismawati, Ibu Melisa Desianti, Pak Ustadz Khudri Permana, kemudian Ibu Inawati, kemudian ada Ibu Aminah Khairun ya, Ibu Aminah Khairun Niam ya, Khairun Bisa, Nisa, Pak. Khairun Niam. Oke, ya. Terima kasih untuk Ustadz Mamun Muradi juga, Ibu Juwita, Ibu Kanti Wijaya, Ustadz Hamdan Hussein dan juga Ustadz Ali Sadikin. Terima kasih ya, ada 10 orang di kelas ini. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul. Baik, kita lanjutkan di mata kuliah saya, yaitu Inovasi dan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Ya, jadi itu ada kata-kata dan, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah pengembangan ya, inovasi dari pengembangan ya, ataupun teori-teori terkait dengan pengembangan dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin memahamkan ya atau lebih tepatnya saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman dari mahasiswa semuanya terkait dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena agar nantinya ya bukan hanya mendengarkan tapi juga mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya. Ya, saya bagi minimal ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tentu saja terkait dengan definisi atau pengertian dari ya mata kuliah kita yaitu inovasi dan desain pembelajaran PAI ya. Kemudian yang kedua, apa urgensi dari desain ya pembelajaran PAI? Ya, kemudian bagaimana realitas terkait dengan desain pembelajaran PAI? Ya, teori-teori apa saja terkait dengan desain pembelajaran PAI? Ya, kemudian ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI ya sampai kepada nanti ide, gagasan terkait dengan ataupun inovasi tentang ya pengembangan ya atau tentang desain pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ada Ustaz Saiful Hidayat ya. Dan juga tadi ada satu lagi siapa ya tadi ya Ustaz Fakhrudin ya. Ustaz Farid Fakhrudin, terima kasih sudah hadir ya. Nah, baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, terutama terkait dengan ya desain pembelajaran PAI. Ya, secara spesifik bukan hanya desainnya. Kenapa? Karena kita itu di level master, maka bukan hanya mendeskripsikan ya. Kalau mendeskripsikan itu kan berarti kita hanya paham, oh desain pembelajaran PAI. Nah, kita juga harus mampu membedakan antara desain pembelajaran ya dengan kurikulum ya dengan metode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran ya dengan misalnya juga filsafat ya pembelajaran itu kita betul-betul harus paham. Nah, untuk memahamkan tentu saja bukan hanya mendengarkan, tapi saya inginkan semua juga bisa mengungkapkan ide dan gagasannya ya. Terima kasih tadi yang sudah hadir secara keseluruhan ya.
apa pada pertemuan kali ini ya. Ini ada berarti 12 orang ya. Nah, sudah kelihatan semua. Terima kasih untuk Ustadz Farid Fakhrudin ya, dan juga Pak Ustadz Ali Sadikin. Jadi nanti saya mau tanya satu-satu nih ya, terutama yang mungkin yang sedang tidak ada halangannya. Ada Ustadz Hamdan Hussein juga gitu ya. Nah, supaya nanti meyakinkan bahwa oke, sudah paham nih terkait dengan desain pembelajaran PAI. Ya, kalau di level S1-nya adalah desain pembelajaran PAI, maka di level S2 ini kita lanjutkan bukan hanya desain tapi mendesain ya. Artinya itu mampu untuk merancang, kemudian juga mengembangkan dan berinovasi terkait dengan pembelajaran PAI. Oke, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama nih ya. Yang ini boleh sambil dengarkan gitu ya. Mudah-mudahan yang tidak sibuk bisa langsung saya tanyakan ya. Misalnya terus itu ya, misalnya kaitannya dengan apa, dengan pertanyaan pertama nih tentang definisi atau pengertian dari inovasi dan desain pembelajaran PAI. Siapa yang mau saya tanya dulu nih? Ya, ada Pak Farid, apakah bisa? Pak Hamdan, kemudian Ibu Melisa, kemudian ada Bu Yeni, ya, Pak Putri, Bu Inawati, Pak Saiful Hidayat, Pak Ali Sadikin, Ibu Kanti Wijaya, Ibu Juwita, kemudian ada Pak Makmun, dan juga Ibu Aminah Khairunisa. Jadi pertanyaan pertama itu Pak adalah, Dokter izin sambil jemput anak Pak Dokter ya. ya siap. Ya, nanti yang bisa langsung menjawab ya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI? Jadi apa sih desain pembelajaran PAI? Kemudian juga apa yang dimaksud dengan inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Ya. Jadi apa sih yang dimaksud? Jadi mata kuliah kita ini adalah inovasi dan pengembangan ya desain pembelajaran PAI. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, ada yang bertanya, ada yang mau menjawab, ya, supaya nanti kita paham nih. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, ya. Kalau mendengarkan saja biasanya cepat lupa gitu ya. Tapi kalau menjawab biasanya itu insya Allah akan ingat apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan desain pembelajaran PAI. Silakan Pak Ustadz Ali Sadikin. Eh, izin open Pak Dokter lagi Ya, kurang nggak sehat ini. apa-apa. Yang penting ada suaranya. Silakan. Kalau saya dari desain pembelajaran PAI ya itu merupakan karena desain ya Mm-mm. tentunya merupakan sebuah proses Mhm. perencanaan yang sistematis seperti kita di awal dengan membuat modul ajar itu merencanakan semuanya sistematis. Untuk apa? Itu tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik. Tentunya pengalaman belajar yang edukatif, kemudian efektif. Itu kalau menurut saya sih desain pembelajaran seperti itu Pak Dokter. Kalau dari sisi pengembangannya, tambahkan kita dengan inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau pengembangan itu kan biasanya gitu ya, biasanya kebanyakan kalau Mm-mm. teman-teman yang sudah senior gitu ya dalam apa mengajar gitu ya Pak Dokter, biasanya lebih ke Maksudnya, metode metode ceramah gitu yang konvensional. Nah, kalau mm, inovasi-inovasi itu bisa jadi metodenya, strateginya atau pendekatannya lebih variatif itu Pak Dokter. mm. Oke, terima kasih ya. Nanti termasuk masuk ke dalam urgensinya, pentingnya. Makanya kalau Pak Ustadz Ali Sadikin langsung ditanya sekalian, bolehlah biar lengkap ya. Yang kedua adalah apa sih urgensi dari inovasi dan desain pengembangan desain pembelajaran PAI? Apa nih urgensinya? Silakan. Kenapa sih pentingnya dari pembelajaran PAI itu? Tentunya kalau dilihat dari urgensi, tentu sangat penting Pak Dokter ya, karena Ya, kenapa memang penting? tujuan kita melakukan pentingnya biar ada feedback dan timbal balik
apa namanya, Ya. kita sebagai guru juga bisa mengevaluasi juga, apa Ya. namanya, dari sisi murid juga bisa, bisa apa namanya, eh, mendapatkan ilmunya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru. Mm-mm. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi dari awal bahwa yang dimaksud dengan desain pembelajaran itu adalah rancangan, berarti ya, karena desain tadi adalah rancangan ya. Betul. Rancangan proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam bidang atau dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau itu di MTS Aliyah ya, sementara kalau di MTS Aliyah di SMP dan SMA. Kalau di MTS Aliyah berarti dia adalah Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Itu adalah desain pembelajaran rancangannya ya. Kemudian kalau inovasi atau pengembangan, ya pengembangan itu berarti adalah bagaimana ya mengembangkan yang sudah ada ini agar meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu atau mungkin ya menyelesaikan permasalahan yang mungkin didapati dalam proses pembelajaran ya, memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas dari pembelajarannya. Oke, terima kasih Ustaz Ali Sadikin ya. Nah, itu kemudian yang kedua urgensinya ya kenapa penting inovasi dan desain pembelajaran ya karena memang ya beberapa riset menunjukkan bahwasannya desain pembelajaran PAI itu dia belum banyak berkembang ya. Artinya itu perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga kemudian ya diperlukan adanya pengembangan dan juga apa dan juga inovasinya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, kenapa? Ya, karena salah satunya adalah karena perkembangan dari masyarakat, kebutuhan yang ada di masyarakat itu berubah, gaya hidupnya, kemudian juga perkembangan teknologi dan informasi, ya, kemudian juga mungkin karakter dari siswa juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya ya inovasi dari desain pembelajaran PAI. Jadi ada faktor dari siswanya, kemudian dari gurunya, kemudian faktor eksternalnya itu dari perubahan yang terjadi di masyarakat ya terkait dengan teknologi, informasi ya dan juga kebutuhan ya kebutuhan dari siswa itu sendiri. Ya, di samping juga mungkin didapati juga mungkin ada apa? Ada semacam penurunan dari sisi kualitas gitu ya, sehingga kemudian perlu adanya pengembangan dan juga inovasi. Oke, itu pertanyaan satu dan pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ya terkait dengan kan kita belajarnya itu sebenarnya mata kuliah aslinya itu adalah desain pembelajaran PAI. Jadi desain pembelajaran PAI. Pertanyaannya sebutkan ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI. Jadi ruang lingkup desain pembelajaran itu seperti apa sih? Silahkan. Nah, ada Pak Denny Mardiana, terima kasih sudah hadir. Ada juga Pak Saiful Hidayat, ya. Yang mungkin bisa jawab boleh langsung menjawab. Jadi ruang lingkupnya apa nih ketika kita bicara tentang desain pembelajaran PA itu apa sih sebenarnya yang di dalamnya itu yang dibahas ruang lingkup ataupun juga cakupannya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Siapa nih? Mangga. Mm-mm. Silakan. Siapa yang boleh on kamera ya ataupun hanya on mic-nya saja tidak apa-apa juga. Yang penting istilahnya itu bisa dinikan apa bisa suaranya terdengar ya. Jadi apa nih ruang lingkup dari desain pembelajaran? Jadi desain pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Ruang lingkupnya itu seperti apa sehingga nanti kita paham oh kita tidak bisa mengembangkan sebelum kita itu memahami elemen-elemen ataupun juga dimensi-dimensi ataupun juga tadi unsur-unsur ruang lingkup yang ada pada desain pembelajaran PAI. Silahkan, siapa nih yang mau jawab nih? Ya, sebutkan ruang lingkup desain pembelajaran PAI. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Mm-mm. Ada yang menjawab, Denny Mardiana, apakah sedang on? Ya, Saiful Hidayat. Jadi Ustaz Ali Sadikin sudah, kalau mau nanti nambah juga boleh juga. Ada Ibu Kanti Wijaya juga, mudah-mudahan bisa ada suaranya nih. Ya, Ibu Juwita juga, Ustaz Makmun Muradi, Ustazah atau Ibu Aminah tadi lagi di jalannya, lagi sambil ngasuh atau apa tadi ya? Oh, ada Ibu Inawati ya, Ibu Inawati tadi lagi perjalanan nih sambil nyimak ya. Jadi walaupun sambil nyimak nanti bisa inilah tahu oh tadi itu pengertian, yang kedua itu urgensi, yang ketiga itu adalah ruang lingkup. Berarti ruang lingkupnya itu apa saja nih, ya?
Nah, ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI itu apa saja? Desainnya tuh ruang lingkupnya apa? Silakan. Siapa nih yang mau jawab nih? Ibu Melisa, apakah bisa menjawab? Silakan. Ya. Jadi nanti kita biar paham, biar tahu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan saja terkait dengan inovasi, pengembangan desain pembelajaran PAI. Silakan. Siapa nih yang bisa jawab nih? Ya. Kita tunggu. Ya, masih ada berapa orang nih? Ada 12 orang ya. Ada 12 orang. Mudah-mudahan bisa ini nih ya bisa menjawab nih ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan pengembangan atau melakukan inovasi kalau kita tidak paham ya apa yang mau kita kembangkan. Kan kita nggak tahu tuh kayak gimana kan. Jadi harus paham dulu ya. Nggak mungkin kalau nggak paham gitu kan ya. Oke ya. Silahkan. Oh, tadi ada Bu Yani kemana ya? Tadi agak keputus kayaknya nih ya. Atau mungkin lagi ngajar kayaknya nih. Mudah-mudahan nanti bisa didengarkan ya. Siapa nih? Silahkan yang boleh bisa menjawab, bisa berkomentar. Ustadz Hamdan Hussein, silahkan nih. Apa ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI? Silahkan. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahi Pak atau menjawab Ya, boleh. Silahkan. terkait ruang lingkup desain pembelajaran. Mungkin antara lain untuk merencanakan atau mengembangkan dan mengimplementasikan proses belajar, mengajar secara efektif. Di antaranya analisis kebutuhan, di mana analisis ini nantinya mengidentifikasikan kebutuhan belajar siswa untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, itu Pak. Kemudian untuk menilai latar belakang untuk pengetahuan awal dan kebutuhan khusus bagi siswa. Kemudian selanjutnya ada penentuan tujuan pembelajaran, yang mana untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan baik dan jelas, terus spesifik, teratur, dan juga relevan. Nah, terakhir, mungkin ada pengembangan materi pembelajaran, yang mana pengembangan ini untuk menyusun konten atau materi yang akan diajarkan kepada siswa atau anak-anaknya. Dan dilanjut untuk memilih sumber-sumber belajar yang sahih atau yang sesuai dengan kurikulum. Nah, mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah agak nyambung lah ya, walaupun agak sedikit bercampur tadi antara urgensi, kemudian juga tujuan, ya, kemudian juga masih ya. Jadi mulai dari tadi kan pengertian sudah, kemudian apa urgensi pentingnya, tujuannya tadi juga sudah juga. Kemudian tadi dibahas tentang ruang lingkup dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Namanya ruang lingkup berarti ya hal-hal yang melingkupi yang menjadi pembahasan dalam desain pembelajaran PEDA yang rancangan. Jadi kita mau merancang apa saja sih ya dalam pembelajaran itu. Nah, tentu saja yang namanya pembelajaran ya prosesnya mulai dari pertama tadi kan merancang ya, desain ya, merancang mulai dari misalnya pendekatan dari pembelajarannya ya. Nanti ada metode pembelajarannya, kemudian penggunaan media pembelajarannya, ya, kemudian nanti sampai tadi yang belum disebutkan itu adalah sampai kepada apa evaluasi pembelajaran. Mata kuliah sebelumnya kan tentang evaluasi tuh, ya, jadi harus dirancang, ya, dirancang, didesain dari awal. Oke, karena materinya adalah ini, ya, tadi materi, maka evaluasi itu menggunakan model evaluation modelnya seperti ini. Jadi kita rancang, kita desain dari awal, ya, sehingga kemudian
Ya, yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI itu ya rancangan proses pembelajaran PAI yang di dalamnya itu mulai dari materi, media, kemudian juga metode sampai kepada evaluasi ya, evaluasi yang kita rancang. Jadi ini belum sampai kepada implementasi, tapi masih pada rancangannya. Nah, untuk merancang tentu saja memang harus ada pertimbangan ya, pertimbangan dalam merancang. Jadi ketika merancang itu tidak sembarangan ya, tidak asal merancang ya, apalagi nanti kalau kita bicara tentang desain pembelajaran PAI itu kan desain pembelajaran itu kan berarti ya silabus, kemudian apa modul gitu ya. Jadi membuat modul atau membuat silabus, lebih tepatnya itu RPP ya. Jadi membuat modul dengan membuat RPP itu tidak asal gitu ya, tapi perlu adanya tadi sudah disebutkan misalnya identifikasi dari input dari siswa peserta didik ya, kemudian juga nanti dari sisi sumber misalnya itu dari sisi keuangan misalnya ya, keuangan ya, termasuk juga mungkin nanti dari sisi lingkungan ya, ataupun juga ruang kelas misalnya ya, itu dirancang dari awal. Misalnya dalam pembelajaran PAI saya mau menggunakan proyektor misalnya ya, saya pakai proyektor. Nah, maka ketika ternyata ruangannya itu tidak mendukung ya, misalnya ruangannya itu terlalu apa, misalnya terlalu terang gitu ya, terlalu terang itu kan nggak nyaman juga ya, pakai ditutup pakai jendela, pakai apa, pakai hordeng misalnya. Sampai sampai ke situ ya, sampai ke detail perlu kita pertimbangkan, termasuk mungkin suara misalnya kalau sekolahnya itu di pinggir jalan raya. Nah, itu kan agak berisik gitu ya, sehingga perlu soundnya itu suaranya apa, suaranya itu perlu kita atur bagaimana caranya ya, atau mungkin juga ada sisi ruang kelas ditutup rapat misalnya gitu ya. Nah, itu juga adalah bagian dari apa, bagian dari rancangan atau desain pembelajaran PAI ya, sampai tadi terakhir itu yaitu dari sisi evaluasinya. Oke, nah kemudian ketika kita bicara tentang desain pembelajaran PA ini juga inovasi yang paling penting nih, atau tadi langkah-langkah, boleh diulang lagi ya, boleh diulang lagi tadi tentang ruang lingkupnya. Berikutnya adalah bagaimana nih cara atau metode dalam melakukan inovasi dan pengembangan. Ya, bagaimana cara melakukan inovasi dan pengembangan, langkah-langkahnya, langkah pertama apa, langkah kedua apa, minimal langkah ketiga dalam desain pembelajaran PAI gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau menjawab nih? Ya, untuk desain pembelajaran PAI-nya silakan. Jadi langkahnya seperti apa nih untuk mengembangkan dan berinovasi terkait dengan pembelajaran PAI? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Ada Ibu Melisa, dari Hamdan Hussein sudah ya. Nanti terakhir nanti harus jawab semuanya nih. Kita ini satu-satu. Ini masih ngacak dulu nih. Pak Kudri, apakah bisa berkomentar ya sambil acara? Atau mungkin juga Ibu Juwita nih ya. Bu Kanti Wijaya juga mungkin ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab ya. Ada Ibu Siti Nuryatul Jannah juga. Terima kasih. Ada Pak Dian Hidayat, gimana kabarnya nih? Ketukar ya Pak Dian Hidayat dengan siapa lagi? Oh, Pak Saiful Hidayat. Pak Hidayat gimana nih kabarnya? Moga-moga sehat nih. Ya, silakan. Oh, Ibu Melisa dulu ya. Gimana tahapan Ya, dalam ini? Silakan. Atau menjawab ya, pertanyaan sebelumnya juga boleh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menjawab Pak Dokter, ya, Ya, silakan. langkah-langkah desain pembelajaran pendidikan PAI Pendidikan Agama Islam adalah yang pertama analisis standar kompetensi, lalu analisis materi pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, melaksanakan model pembelajaran, yang dimana bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu mungkin Pak Dokter. Oke, luar biasa dia, singkat padat gitu ya. Oke, langkah-langkahnya. Jadi bagaimana mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran CP-nya gitu ya. Kemudian juga nanti kalau secara apa kualitas itu bagaimana mempertimbangkan dari identifikasi peserta didiknya ya. Kemudian dari sumber daya juga itu dipertimbangkan juga gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Melisa nih. Ada yang mau jawab lagi? Ibu Siti Nuryatul Jannah atau yang lainnya silakan. Oke, Ibu Inawati apakah mau menjawab? Boleh juga. Jadi langkahnya itu seperti apa nih ya dalam proses desain ataupun inovasi ya desain pembelajaran PAI. Nah, ini menurut saya sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena agar kita paham, oh iya mata kuliah kita itu adalah inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Berarti kita fokusnya di desainnya saja nih, ya di rancangannya, ya cara membuat modul, membuat RPP saja, belum sampai kepada pelaksanaannya, ya. Walaupun nanti ketika kita akan merancang itu, mendesain kan memang ada pertimbangan dari pembelajaran sebelumnya. Artinya, oh evaluasi dari pembelajaran sebelumnya itu bahwa misalnya itu dari sisi penggunaan metode perlu lebih bervariasi, ya. Kemudian juga dari sisi materi, wah materinya nih kayaknya perlu dikembangkan nih ya, jangan hanya bersumber dari misalnya itu dari apa LKS saja atau dari buku satu buku saja, tapi dari beberapa buku supaya lebih menarik misalnya gitu ya, lebih lebih kaya lah referensi ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi misalnya medianya. Ya, media mau pakai standar nih ya, pakai buku, pakai LKS tadi, pakai mungkin sudah pakai proyektor gitu ya, atau mungkin beberapa kelas itu sudah pakai mungkin pakai apa ya, pakai apa layar digital gitu, layar lebar gitu ya, atau mungkin media-media yang memang tidak mesti dengan teknologi, tapi memang membuat siswa itu senang untuk belajar ya, merasa memang perlu untuk belajar, termasuk juga tadi dari sisi misalnya pengembangan ya ataupun juga penggunaan metode ya misalnya dengan simulasi gitu ya atau mungkin juga dengan apa peran gitu kan atau dengan misalnya itu pokoknya melibatkan siswa ya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai hanya menggunakan misalnya tadi metode ataupun cara lecturing atau ceramah saja gitu, tapi bisa divariasikan sehingga nanti siswa itu dia lebih ya tertarik, lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah disebutkan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya pengembangan dari desain pembelajaran PAI langkah-langkah dalam berinovasi ya. Namanya inovasi tentu saja ya inovasi, pengembangan ya artinya itu pertama tadi kita pahami dulu hakikat aslinya awalnya. Setelah itu kita identifikasi bagian mana yang akan kita kembangkan. Jadi tadi makanya saya bicara juga tadi tentang apa? Tentang ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI. Kenapa? Karena dari ruang lingkup itu ya dari unsur-unsur ya bidang-bidang yang ada pada bidang tadi itu apa? Desain pembelajaran itu kita bisa melakukan inovasi. Jadi inovasi itu tidak mesti secara keseluruhan, bahkan mungkin hanya tadi dari sistem evaluasinya ya atau mungkin juga penggunaan media pembelajarannya atau mungkin pendekatan pembelajarannya gitu ya, metode mengajarnya, metode pembelajaran, cara cara guru mengajar ya, kemudian juga pemberian misalnya apa tugas gitu ya, ruangan kelasnya, kemudian waktunya, spesifiknya adalah materinya. Itu memang yang perlu dikembangkan dalam desain pembelajaran. Ya, pelaksananya ya nanti kita belum sampai kepada pelaksanaan. Nah, setelah tahu ruang lingkupnya, maka oke saya akan fokus kepada pengembangan atau inovasi dalam misalnya materi, pendekatan, metode, media, lingkungan, evaluasi. Ah, itu tinggal boleh dipilih. Nah, nanti pertanyaan terakhir nanti terkait dengan masing-masing dari mahasiswa yang dari sini harus menyampaikan tentang bagaimana istilahnya itu pembelajaran PAI ya atau mungkin lebih tepatnya desainnya dulu ya desain pembelajaran PAI-nya setelah itu baru identifikasi masalahnya sampai kepada nanti inovasi apa yang ditawarkan atau usulan apa yang ditawarkan. Jadi kita hanya melihat dari sisi bukan di pelaksanaannya ya tapi di desain pembelajarannya.
Nah, silakan. Ini ada Ustadz Abdul Syukur Kurtubi. Terima kasih ya sudah hadir. Ya, Ibu Yani juga nanti kalau ada kosong boleh langsung nih ya, langsung ke pembahasan. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam melakukan inovasi dan pengembangan. Jadi langkahnya seperti apa nih? Ya, tadi beberapa teori dulu sudah saya bahas terkait dengan teori pengembangan dari desain pembelajaran. Jadi mungkin ke depan itu desain pembelajaran itu ya lebih simpel gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu terlalu rumit, kita buat yang simpel, yang mudah sehingga bisa dipahami misalnya. Nah, bisa juga seperti itu. Silahkan mau jawab yang langkah-langkahnya sebelum nanti jam 11 tepat. Nanti saya ingin bertanya satu-satu. Semuanya wajib jawab ya. Terkait dengan ada 3 pertanyaan dari saya. Ya, pertama adalah terkait dengan bagaimana ya desain pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang sempat kita jadikan apa untuk UTS ya. Kemudian yang kedua, identifikasi dari apa desain pembelajaran tersebut ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau ada kekurangannya misalnya gitu ya, maka kemudian nanti akan apa? Akan dicari solusi, inovasi ataupun pengembangan atau cari jalan keluarnya dulu ya. Cari solusinya. Nah, setelah itu baru nanti kita lihat nih ya, kita lihat dari sisi istilahnya itu inovasi apa, pengembangan apa yang ditawarkan oleh dari masing-masing mahasiswa. Oke ya, terima kasih Pak Jan Hidayat. Tidak apa-apa ya, terlambat ya atau telat ya. Lebih baik telat daripada telat sekali ya. Lebih baik terlambat daripada terlambat sekali. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa on nih, sudah bisa menjelaskan tentang 3 hal tadi ya. Saya harapkan semuanya bisa menjawab nih ya masing-masing satu pertanyaan masing-masing bisa menjelaskan tentang desain pembelajaran yang berlaku di sekolahan seperti apa. Kemudian yang kedua itu identifikasi permasalahannya sampai terakhir kepada pengembangan apa ataupun solusi apa, inovasi apa yang ditawarkan pada desain tersebut. Silakan, kita tunggu nih ya. Kita tunggu nih siapa aja di sini ada tadi Pak Dian Hidayat. Mudah-mudahan sudah on nih, sudah bisa. Ustadz Ali Sadikin tadi sudah, tapi harus jawab lagi juga nih ya, terakhir ya. Boleh langsung nanti. Nah, Ibu Siti Nuriyatul Jannah, ada Pak Denny Mardiana, ada Pak Saiful Hidayat, ya Ibu Kanti Wijaya, Ibu Juwita, ada Pak Makmun Murodi, ada Ibu Aminah Khairunisa, ada Pak Putri Permana. Nah, mudah-mudahan ada waktunya nih sebentar ya. Jadi tidak hanya mendengar saja, nanti mendengar sebentar biasanya sudah lupa nih ya. Tapi kalau menjawab minimal, oh iya, tadi kita belajar tentang itu. Ada Bu Yeni juga ditunggu ya. Mungkin boleh keluar sebentar gitu ya. Kasih ini dulu dalam paling hanya 3 sampai 5 menit ya. Saya bersyukur juga mudah-mudahan bisa nih. Ada Ibu Inawati juga, terima kasih sudah hadir. Pak Farid Fahrudin juga, Pak Hamdan Hussein dan Ibu Melisa Desianti ya. Ada yang kelewatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh ya 17 yang saya ada 16 nih ya. Harus jawab nih satu-satu nih sampai jam 12 kita selesai insyaallah ya. Oke, silakan nanti boleh cari juga kalau yang di depan laptop atau pakai HP juga boleh cari di internet ya terkait dengan identifikasi ya. Walaupun ini lebih ke apa ya direct observation ya. Kenapa? Karena kita melihat saja kalau yang jadi guru atau mungkin yang kalau yang jadi guru gimana nih? Apa tadi mau PAI atau yang lainnya yang penting dari sisi RPP-nya atau modulnya desain pembelajaran seperti apa ya kemudian ada kelebihan atau kekurangannya apa nih ya kemudian nanti ada usulan ya inovasi atau pengembangan dari desain pembelajaran yang ada misalnya kalau secara umum itu desain pembelajaran itu selalunya adalah sebagian itu dibuatkan oleh orang lain gitu ya atau mungkin langsung taken for granted itu dari sekolahan misalnya gitu ya cukup apa tugas apa guru itu hanya melaksanakan saja misalnya gitu ya nah, itu sebenarnya kalau menurut saya kurang tepat kenapa karena yang mengajar itu mestinya kalau secara global materi-materi tertentu mungkin iya tapi kalau dalam proses pembelajarannya dalam desain pembelajaran itu ya mestinya seorang guru yang memang merancang mendesain ya untuk menyiapkan dalam pembelajarannya itu nah gitu ya silahkan siapa dulu nih ya nah, siapa dulu yang mau menjawab
Langsung dibuka mic-nya, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, nggak usah pakai apa kamera. Ya, jadi 3 pertanyaan. Saya ulang lagi. Pertama adalah bagaimana desain pembelajaran yang ada di sekolahan yang diketahui, ya. Yang kedua itu adalah apa kekurangan dari desain pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana nih perbaikan atau inovasi atau pengembangan dari desain pembelajaran khususnya mata pelajaran PAI, ya. Kalau di SD, SMP, SMA ataupun juga Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam ataupun fikih di MI, MTS, Alia. Oke, silakan. Sambil kita menunggu yang lain nih. Silakan. Ya, mudah-mudahan masih masih ada nih, masih on ya. Kalau kita lihat di perkuliahan ini memang hampir-hampir terakhir ya. Kalau nggak salah itu 1 kali pertemuan lagi nih. Ya, jadi nanti presentasi ini anggap saja presentasi ini awal nih. Silakan, silakan. Siapa nih? Pak Dian Hidayat, Mangga. Ya, ditunggu ya. Pak Ali Sadikin juga boleh jawab lagi tadi dengan Pak Hamdan Hussein nih. Jadi apa nih yang perlu dikembangkan nanti kan karena mata kuliah kita adalah inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, silakan. Ada yang mau jawab? Ya, harus jawab nih Ustadz Ali Sadikin. Kira-kira seperti apa nih Pak Ustadz Ali Sadikin ngajar di mana? Di SD ITS Salahuddin, Pak Dokter. Oke, bagus ya. Di Tapi SDIT kalian ngajar mata pelajaran apa nih? kebetulan pas banget ngajar KI, Pak Dokter. Nah, Wih, cocok ya. Oke, sangat silakan Pak Sadikin coba cocok. jelaskan tentang bagaimana desain pembelajaran di SDIT, kemudian apa kelebihan kekurangannya, identifikasi problem permasalahan yang dihadapi sampai kepada inovasi ataupun pengembangan yang ditawarkan oleh Ustadz Ali Sadikin. Tafadhol, silakan. Enggak. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Secara keseluruhan sebenarnya desain pembelajarannya itu sama dengan mapel-mapel yang lain, ya, Pak Dokter ya. Mhm. Eh, Ada komponen-komponen tujuan pembelajaran, materi, metode, media, evaluasi, sampai ke evaluasi. Secara keseluruhan memang sama, tidak jauh berbeda. Namun yang mungkin menurut saya yang berbeda itu dari desain RPP-nya, Pak Dokter, modul ajar. Nah, sebentar saya coba buka contoh modul ajarnya. Oke, boleh silakan lanjut. Bagus. Jadi di SDT Salahuddin terutama, tapi memang ini baru baru saja dibakukan. Yang waktu Mhm. itu saya pernah bilang desain pembelajarannya apa namanya dari yang membedakan itu karena kita IT modul ajarnya itu berbasis terpadu, Pak Dokter. Ya, betul. Mhm. Kayak gimana Ya tuh itu dulu terpadunya? pernah. Nah, jadi terbaru itu kepanjangan dari telaah, Hmm. eksplorasi, Betul ya. rumuskan, presentasikan, aplikasikan. Nah, ini ada poin yang terakhir, ada duniawi dan ukhrawi. Oh Jadi iya, di betul mana kemarin ya. setiap semua pembelajaran tidak hanya PAI, matematika atau IPA pun atau ISPA pun harus memuat dunia ukhrawi di modul ajarnya. Mhm. Namun masalahnya yang sering kali di sekolah kita itu yang sering terjadi itu apa namanya ketika ada pelatihan-pelatihan tidak secara khusus pelatihan mengenai pendidikan agama Islam PAI. Jadi sering banget nih guru-guru yang lain pun merasakan kesulitan ketika menyusun modul ajar apa namanya karena yang dihadirkan itu ketika pelatihan untuk menyusun modul ajar, kemudian tindakan kelas itu bangkit lingkupnya lebih ke guru-guru kelas. Jadi guru-guru Mhm. maba seperti saya, apa namanya, sedikit kesulitan juga sebenarnya. Terlebih Hmm. sampai saat ini belum secara apa ya masif ya pelatihan, kemudian penyusunan dan dipandu benar untuk menyusun modul ajar ini. Jadi kalau untuk secara desain semuanya hampir sama sih Pak Dokter. Ada
tujuan pembelajaran, kemudian harus kreatif, efektif, dan tentunya berkelanjutan. Apa namanya? Jadi mungkin yang membedakan dengan sekolah lain dari desain modul ajarnya, karena kita mengadopsi dari jaringan sekolah Islam terpadu, Oke. eh, Mhm. komponennya harus terpadu. Yang tadi disampaikan, Mhm. telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Ukhrawi. Oke. Ya, jadi begitu Pak Dokter. Oke, itu kan Apalagi ada tadi dia ini pertanyaan? ya, betul. Jadi kalau terpadu itu kan dia kita sebut saja kekhasan atau karakter gitu ya. Kita ingin lebih dalam nih, lebih dalam. Misalnya kita ambil contohnya nih dari sisi dua saja, media dengan metode. Di metode pembelajarannya itu seperti apa? Di desainnya, silakan. Bentar Pak Dokter, ini satu lagi headset nanti lagi diambil. Mhm. Nanti boleh di-share juga nih saat Alisa ini. Jadi kita biar tahu nih Betul. apa namanya. Tadi kan betul kalau terpadu itu dia karakter ya. Karakter Mm, ataupun sifat atau mungkin kalau bahasa ini itu filosofi pembelajaran lah di SDIT itu atau norma boleh mm, juga gitu ya. Jadi dia harus mm, terpadu gitu ya. Telaah, eksplorasi, kemudian rumuskan ya sampai kepada duniawi ukhrawi gitu ya. duniawi dan ukhrawi, betul. Duniawi dan ukhrawi itu kan dia nilai-nilai value ya values yang ada Kekhasan. di betul kekhasan boleh lah. Nah sekarang misalnya di media dengan di metode seperti apa yang ada di desainnya saja nggak usah yang ada dipraktekkan yang ada di modulnya itu seperti apa silakan. Sebentar saya lihat ke modulnya dulu Pak Dokter. Ya boleh lihat dulu. Jadi kita biar tahu nih kelebihan kekurangan itu apa Mm, gitu kan. mm, mm. Nah, ini yang kebetulan yang sudah di-share tapi memang bukan PAI sih Pak Dokter ini. Nggak apa-apa sih Karena nggak ini apa-apa nanti kan kan kurang lebihnya sama ya. betul betul. Karena Mm-mm. memang ini baru baru dibakukan nih. Untuk Mm-mm. model pendekatan dan metode pembelajarannya ini karena IPA. Modelnya ini yang digunakan di sini tuh problem based learning. Mm-mm. Menggunakan pendekatan student centered learning berdiferensiasi konten dan proses. Kemudian metode yang digunakannya hanya jawab, ceramah, diskusi, dan presentasi. Ini yang terdapat di modul ajar materi IPA. Hmm. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih. IPA, Kita IPA. bisa mengadopsi, Betul. walaupun nanti kita bisa mengadopsi untuk PAI ya, tapi nanti ada kekhasan dari PAI yang mungkin yang berbeda, bukan mungkin ya, yang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya, gitu ya. Oke, jadi tadi Benar, kan kalau siap. kita dari sisi metodenya saja, kalau tadi apa student center learning itu kan nanti kita sebut dengan apa pendekatan pembelajaran, ya, learning approach, ya, learning approach tuh. Kalau tadi pakai metodenya berarti kan apa tadi ceramah, kemudian juga Sama diskusi dan juga diskusi, presentasi, tanya gitu kan jawab. ya. Ya, Betul, diskusi, betul. presentasi. Nah, itu kan dari sisi porsinya nih sebenarnya berapa misalnya berapa kali pertemuan, berapa menit nih untuk apa, untuk lecturingnya, untuk ceramahnya, untuk diskusinya, diskusinya itu seperti apa? Apakah pakai semacam snowball apa question gitu ya, atau mungkin pakai apa? Biasa kalau diskusinya dulu nih, saya mau perdalam. Walaupun di situ mungkin nggak ditulis kali ya, nggak ditulis artinya. Ya Iya, udah betul. diskusi diskusi aja gitu. Tapi kira-kira diskusi seperti apa sih sebenarnya yang di yang ingin dilaksanakan gitu. Apakah hanya siswa bertanya, kemudian guru menjawab, atau mungkin ada variasi. Artinya siswa menjawab, nanti ada siswa lain, siswa bertanya, nanti ada siswa lain yang menjawab.
Nah, kan bisa juga toh kebalikannya, mungkin nanti yang bertanya itu gurunya ya, sementara nanti siswa itu belajar untuk menjawab. Nah, seperti itu bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi kita pengembangannya dari sisi diskusi ya, kita buat nih model-model diskusi yang lebih interaktif, yang lebih Hmm. melibatkan. Kalau tadi misalnya nih ya, kita berarti kita Hmm. identifikasi masalahnya. Misalnya kalau oke kita diskusi gitu ya. Silahkan yang mau bertanya seperti saya tadi gitu ya. Silakan yang mau Iya. bertanya. Atau mungkin kalau kebalikan siapa yang mau ditanya, oh nggak ada tuh, diem semuanya gitu kan. Nah, apa nih inovasinya? Kira-kira kalau kalau Ustadz Ali kayak gimana tuh? Baik, kalau untuk diskusi itu biasanya ini balik lagi ke PAI ya, karena kan saya kebetulan di PAI. Nah, kalau contohnya baru aja kemarin kita laksanakan pembelajaran materi tentang fluorouracil. Itu kan Oke ada SKI di ya. dua, ya SKI, di dua bab yang berbeda. Sedangkan kita pertemuannya hanya dua pertemuan dalam satu bulan Hmm, itu hanya 2 pekan. Itu hmm. materi itu harus disampaikan. Maka ketika kita monolog ceramah itu tidak mungkin sepertinya Pasti nama betul. Hmm. nggak akan tercapai. Makanya kita membagi ke dalam 4 kelompok kecil setiap Hmm. kelasnya. Nah, kelompok yang pertama itu Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, apa Hmm. yang harus mereka lakukan? Ini bagian dari diskusi. Yang pertama itu mereka harus mencari dengan cara membaca buku teks, buku paket, kemudian mencari literatur lain di perpustakaan yang sudah tersedia tentang yang pertama riwayatnya, kemudian dakwahnya dan jasa-jasanya. Itu mereka berdiskusi. Satu kelompok itu ada 8 orang kurang lebih. Nah, itu mereka yang pertama itu membagi tugas dulu. Yang pertama eh, membaca, kemudian mereview, menuangkan dalam kertas karton dibentuk seperti mind mapping, mind mapping. Nah, nanti ada Hmm. lagi yang bertugas untuk presentasi. Presentasi yang pertama, presentasi dilakukan di kelompok sendiri agar teman yang lain pun paham satu kelompok. Setelah itu, eh, setelah itu presentasi di hadapan teman-teman yang lain. Nah, baru di situ Hmm. teman-teman lain bertanya tentang masing-masing kelompok Rosidin yang tadi sudah dibagikan kelompoknya. Itu Hmm. biasanya eh, kan PAI itu 3 jam ya Pak Dokter ya. Nah, Ya itu betul. dari mulai merencanakan diskusi sampai presentasi itu kurang lebih 1 jam setengah, 1 jam setengah lah. Karena kan ini Hmm. udah pasti mereka kan relatif lebih cepat bekerjanya. Hmm. Itu, nah di situ terjadilah diskusi tanya jawab. Karena gini, eh, mereka aktif itu salah satu yang memicu mereka aktif karena memang pembelajaran di luar kelas. Jadi mereka lebih Hmm. senang di luar kelas tuh. Terlebih PAI jadwal saya kebetulan setelah zuhur. Jadi mereka lebih Hmm. senang berkelompok di luar kelas, membuat mind mapping, mewarnai, mewarnai segala macam. Dan presentasi itu menyenangkan bagi mereka aja 3 jam itu nggak kerasa tuh bagi mereka kata mereka sih gitu bro. Nah, kemudian ini Pak Salih Sadikin tadi kan ada dua lagi pertanyaannya nih. Pertama dari sisi problematika yang dihadapi, ya. Kemudian yang keduanya itu apa nih inovasi yang mungkin disarankan, masih saranan dari Ustaz Ali Sadikin. Silakan dalam 2, 3, 5 menit. Kalau problem itu memang yang menjadi problem saya pribadi sebagai guru PAI itu ketika menyusun jadwal pembelajaran terkadang kita tidak diajak diskusi sehingga jadwal pelajaran yang terima itu hasil diskusi guru kelas dan kurikulum. Beberapa pertemuan itu saya ada di eh, jam 1 sampai jam 3. Akhirnya itu jam-jam rawan. Sehingga terkadang sering sekali apa yang ditulis di modul ajar itu secara spontan itu ada yang dirubah isinya atau metodenya segala macam karena melihat kondisi anak-anak yang sudah mulai ngantuk atau yang lainnya. Itu problemnya. Kalau untuk sarannya sih kalau untuk pembelajaran PAI itu memang ada materi yang memang cocoknya dengan metode ceramah, ada juga materi yang anak-anak lebih senang bekerja di luar kelas, berkelompok, mereka membuat sendiri apa namanya menyusun
kemudian mempresentasikan itu bagi anak-anak Sulawesi itu menyenangkan bagi mereka. Begitu Pak Ustaz. Ini Pak. Ini harus menyebutkan. Oke, terima kasih Salih Sadikin ya. Jadi tadi Ya, sampai kepada sama-sama Pak. identifikasi ya. Jadi tadi Ya, inovasinya sebenarnya tadi karena guru itu jadi dia harus apa? Ya harus ada inovasi, ada pengembangan gitu ya. Minimal betul, sebelum betul. mengajar. Nanti kalau pas di pelaksanaannya nanti bagian di evaluasi pembelajaran itu mata kuliah beda lagi. Oke, terima kasih Ustaz Ali Sadikin ya. Baik, Luar sama-sama biasa, Pak Dokter. udah cukup ya. Yang lainnya nih kita kasih kesempatan nih harus jawab semuanya nih ya. Ya, sudah jawab semuanya. Silahkan yang sudah bisa berkomentar langsung ya. Oh, ada Pak Muhammad Rohmansa juga nih. Ya, udah hadir juga nih. Gimana nih? Kita tanya nih. Ya, jadi harus paham. Apalagi ini sudah hampir terakhir-terakhir nih. Saya harus bertanggung jawab untuk penguasaan dari materinya. Jangan sampai nanti kuliahnya selesai, kemudian masih belum paham apa ya inovasi dan desain ataupun inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Oke, silakan. Ada yang lain? Kita harus jawab nih satu-satu nih, Pak Hudri, Pak Saiful Hidayat, Bu Melisa, Bu Kanti, Pak Muhammad Rohmansyah, Pak Dian Hidayat, Ibu Juwita, Pak Hamdan Hussein, Ibu Inawati, Pak Makmun Muradi, Pak Denny Mardiana, Ibu Aminah Khairnisa, dan Ustaz Abdul Syukur Kurtubi. Silahkan kita kasih waktu ya. Masing-masing 3 sampai 5 menit ya menjawab 3 pertanyaan. Pertama adalah terkait dengan kurikulum yang ada, kemudian problematikanya sampai kepada inovasinya. Terima kasih Bu Yeni sudah bisa komentar. Silahkan dalam 2-3 menit. Silahkan boleh. Mm-mm. Atau siapa duluan nih yang bisa? Ya, mungkin kalau yang ada cara boleh keluar dulu sebentar ya. Jadi jangan sampai hanya Ya, kalau mendengar saya nanti agak-agak susah nanti ya. Kalau hanya mendengarkan nanti lupa dan nggak tahu tadi bahas tentang apa ya. Walaupun prakteknya memang istilahnya itu kita juga paham ya sebenarnya tentang eh, apa pembelajaran ataupun desain pembelajaran PAI ya. Oke, silakan. Siapa nih ya, yang bisa kalau berkomentar? Ayo kita tunggu ya. Terima kasih tadi ke Pak Ali Sodikin ya yang sudah hadir ya. Silakan. ya, Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Melisa. Silakan sebutkan kayak gimana identifikasinya, problemnya dengan solusinya. Ya, untuk di sekolah saya kebetulan Silakan. ya, eh, di sekolah saya itu SMP Islam, Pak Dokter. Suaranya kurang kencang. Ya. Saya mengajar di sekolah SMP Islam, Pak Dokter. Oke, bagus. Di SMP Islam. Ya. Nah, di sana Kemudian, untuk desain pembelajarannya itu hampir sama semua metodenya. Akan tetapi mm, yang menjadi problematika adalah di mana bagian guru itu masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. oke, itu berarti langsung ke identifikasi ya. Ya, jadi sebagian besar itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi kalau misalkan dengan metode ceramah ini siswa benar-benar Suaranya kecil banget kayaknya. iya keras nggak Pak Dokter? Mohon maaf terdengar. Assalamualaikum Bapak. Salam, Pak Dokter. salam. Di Bapak ya, Pak ya? Oke, suaranya agak kencang dikit. Oh ya. Untuk di SMP saya ini sebagian besar menggunakan metode pembelajaran berbasis ini ceramah. Oke. Uh, Oh, berarti itu tanda tangan satu dokter aja ya? Hmm. Jelas atau tidak Pak? Ya Pak Dosen. Ya, silakan. Kurang kencang suaranya. Oh, di sekolah saya tuh menggunakan metode ceramah. Oke, itu sudah tadi. Terus, Nah, problemnya itu siswa itu menjadi
sedikit bosan dengan pembelajarannya. Ya. Bosan, terus banyak juga siswa yang memang masuk di kelas, terus Terus, yang sering izin untuk ke kamar mandi karena mungkin memang merasa ngantuk ya karena bosan itu. Karena itu dari sekolah kami untuk semua guru-guru itu untuk solusinya itu adalah diadakan BIMTEK. Ya, itu mengenai pembelajaran interaktif. Jadi semua guru itu dikhususkan semua guru untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan bulan kemarin itu semua mata pelajaran. Jadi semua guru khusus untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Nah, alhamdulillah setelah mengikuti BIMTEK tersebut, guru-guru sekarang udah mulai mengembangkan metode pembelajarannya. Ya, ada yang menggunakan problem, terus digat, dan lain sebagainya. Jadi lebih bervariatif daripada yang sebelumnya. Gitu. Ya, Pak dosen. iya. Oke, oke. Terima kasih Bu Melisa Desianti ya. Tadi ya memang kalau zaman sekarang tuh ya tadi kalau sebenarnya tadi yang saya maksud dengan desain itu adalah elemen-elemennya itu. Jadi bukan hanya metode pembelajarannya, tapi juga media, kemudian juga alat evaluasinya atau model evaluasinya, kemudian materinya juga gitu ya. Tapi yang paling banyak itu memang di media, yang paling banyak dibahas orang gitu ya. Padahal harusnya semuanya materi juga gitu ya. Oke, terima kasih tapi ya intinya dari untuk Ibu Melisa Desianti. Yang berikutnya silakan. Kita masih ada waktu ya. Eh, oke. Oh ini ya nggak apa-apa tadi soalnya mah agak kecil ya, lumayan lah, udah cukup lah ya. Oke, yang berikutnya silakan. Oh ada Pak Eko Komaini juga nih sudah hadir ya, Ibu Cuita juga, Pak Putri, Pak Muhammad Rohman Syah ya, kemudian Pak Dian Hidayat juga ya, silakan. Ya, atau Bu Yeni nih mau dalam 2-3 menit silakan. Identifikasi masuk Ya, Pak. inovasinya silakan. Ya. Ini saya sharing ya Pak menceritakan terkait dengan Ya boleh kalau ya. saya mengajarkan bukan pelajaran PAI, tapi saya kemarin terkait dengan yang tugas sebelumnya saya sempat wawancara Mhm, dan menanyakan ke guru PAI. mhm. Jadi untuk awalnya memang guru PAI itu memberikan materi itu hanya berupa slide PowerPoint aja selama Ya, pembelajaran, kemudian tugas secara berkelompok. Dari hasil evaluasi dia di setiap akhir pembelajaran oh ya. dia Silakan nanti. menemukan bahwa sepertinya masih belum kurang maksimal karena ada beberapa siswa yang memang ada yang fokus, ada yang tidak terkait dengan pemaparan materi. Akhirnya beliau melakukan inovasi pembelajaran. Dia membuat Google Slides kayak semacam website gitu, di mana di dalamnya itu ada elemen-elemen yang di mana siswa kan sekarang zaman sekarang hobinya handphone ya Pak ya. Jadi ketika mereka buka melalui aplikasi handphone, kemudian misalkan dia mau lihat materi, tinggal klik materinya, ada video pembelajarannya, kemudian ada diklik lagi langsung evaluasinya di materi bab itu. Jadi kalau kemarin saya lihat misalnya materi tentang pembagian waris, jadi dia di dalam blognya dia itu ada materi, kemudian ada video pembelajaran, ada evaluasinya dan ada refleksinya. Jadi dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran hari itu sesuai dengan modul ajarnya di dalam link yang dia buat itu di Google Sites sudah dalam satu blok kesatuan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut dia sih dengan metode itu, dengan kegiatan media pembelajaran itu, hasil yang diperoleh anak-anak lebih baik. Kemudian mereka di kelas juga pada akhirnya lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran gitu. Karena mereka kan memang zaman sekarang hobinya dengan handphone gitu aja sih Pak sharingnya. Hmm.
Oke, terima kasih ya Bu Yani ya. Kayak nanti langsung diinikan aja ya, dijadikan untuk tulisan yang seperti kemarin jurnal itu untuk UASnya. Kayaknya agak-agak cukup menarik ya, terutama walaupun nanti ya tadi artinya itu pembatasan untuk inovasi dan pengembangannya itu memang hanya di bidang lebih tepatnya tadi itu adalah metode pembelajaran dan media ya, utamanya metode tadi ya, karena memang zaman sekarang itu memang mau tidak mau ya harus memang melibatkan dari siswa gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau istilahnya itu hanya dari gurunya saja pasti bosan lah. Belum lagi nanti yang paling penting sekarang itu kalau kita boleh merujuk ke apa ke istilahnya itu deep learning itu adalah meaningfulnya. Jadi kebermanfaatan sebenarnya itu. Jadi kadang ya kalau siswa itu belajar agama itu ya ini manfaatnya apa gitu. Kadang malah jadi kayak kayak memberatkan misalnya belajar agama nih misalnya gitu ya, tentang tadi misalnya tentang waris, tentang sholat, tentang pakai hijab misalnya. Aduh, jadi nggak enak banget malah jadi diceramahi terus gitu ya. Padahal kan mestinya diberikan pencerahan dalam artian itu, oke hari ini kita akan belajar tentang misalnya materinya itu adalah sholat gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dikaitkan bahwa sholat itu sebenarnya ya bukan hanya kewajiban. Kenapa? Karena di misalnya dalam pelaksanaan sholat itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu dengan misalnya kesehatan, misalnya dengan apa mungkin ya apa pergerakan, kemudian juga mungkin nanti dengan kaitan dengan misal kalau berjamaah itu bisa interaksi dan lain sebagainya. Puasa juga sama, kemudian zakat juga sama. Jadi artinya ketika belajar agama itu jangan mungkin bukan jangan ya, lebih tepatnya itu bukan hanya doktrin keagamaan, tapi juga memang dibawakan kepada manfaat-manfaat itu yang sifatnya itu sesuai dengan kadar pemikiran mereka gitu ya. Misalnya kenapa sih misalnya itu harus berpuasa gitu kan, itu kan harus dijelaskan dan sebenarnya bukan hanya dijelaskan tapi memang merekanya yang harus mencari informasi. Jadi inovasi-inovasi itu tuh yang banyak dilakukan. Oke, tapi cukup ya Bu Yeni ya. Terima kasih banyak. Nanti ditunggu nih. Mungkin kalau mau juga boleh apa pertemuan depan mungkin kayak untuk kayak model UAS itu sudah hampir jadi draft gitu nanti kita akan koreksi untuk perbaikan di UAS-nya. Jadi UAS-nya itu sudah selesai. Baik, terima kasih. Oke, ada Ibu Kanti Wijaya nih mau komentar silakan ya terkait dengan pembahasannya. Silakan atau siapa nih? Ya, siapa yang belum nih? Oh, masih banyak nih ya. Kita udah panggil tiga kali nih. Silakan. Langsung Ibu Kanti Wijaya silakan. Langsung nggak apa-apa nggak on kamera nggak boleh. Silakan langsung suaranya. Pak. Terima kasih, Pak. Untuk Oke, desain suaranya agak kenceng dikit pembelajaran ya. PA. Iya, Pak, maaf sinyalnya agak jelek nih, Pak. Sudah terdengar, Pak? Ya, oke terdengar silakan. Ya, baik. Untuk desain pembelajaran PAI itu kita di sini ada aspek psikologis, Mhm. ada juga aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, Pak. Jadi kalau untuk aspek kognitif itu kita lebih ke pengetahuan tentang PAI misalnya. Untuk pembelajaran jadi di sana lebih ke pengetahuan. Baik. Di dalamnya juga Dan ada unsur afektif, kita lebih ke sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pak. Untuk aspek psikomotorik itu adalah pengembangan kemampuan seperti praktek sholat, ibadah, ataupun kegiatan-kegiatan Islam gitu, Pak. Untuk kekurangan dan kelebihan, kalau untuk kelebihan kita di sini memang SD TK ya Pak itu ya lebih ke betul. diniyah, jadi 60% dan umumnya 40%. Jadi di sini untuk pembelajaran PAI itu memang lebih banyak dibanding guru umum. Untuk kelebihan itu untuk kekurangannya sendiri itu untuk kekurangannya sendiri itu Pak di dunia itu kan di sini banyak ada beberapa ya Pak ada eh, akidah, akhlak, tahfidz dan kita di sini lebih cenderung ke tahfidz Pak.
Jadi untuk pembelajaran dunianya itu kita hanya eh, dimasukkan ke pembelajaran hanya beberapa jam gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Untuk perbaikan atau inovasi kita di sini mungkin lebih memaksimalkan dalam penggunaan di bidang teknologi, Pak. Mm-mm. Seperti fokus atau dalam bentuk video-video semacam itu, Pak. Jadi lebih menarik perhatian anak-anak. Itu aja, Pak. Saya nungguin dari pagi mulai berapa tadi? Ya, oke, terima kasih Bu Kanti Wijaya ya. Eh, jadi tadi memang ada beberapa hal nih yang tadi sebenarnya sih kalau kita desain itu memang tadi masih apa sebatas rancangan ya, masih dalam bentuk rancangan. Jadi bukan pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya itu biasa di tahun sebelumnya itu dia untuk istilahnya itu sebagai pertimbangan ya dalam penyusunan desain pembelajaran di semester ataupun di waktu berikutnya gitu ya. Nah, itu juga penting juga nih yang ketika kita melakukan, ketika kita mendesain atau merancang pembelajaran PAI yang akan dilakukan. Terima kasih Ibu Kanti Wijaya. Silakan yang belum nih, ada Ibu Juwita, Pak Eko gimana nih? Silakan. Ya, kita tunggu yang belum ya. Mungkin kalau kayak anak di kayak di kelas SD itu ini ya, yang sudah boleh pulang gitu ya. Silakan yang belum siapa nih? Boleh jawab ya 3 pertanyaan saya nih. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Masya Allah, saya Dokter. bersyukur. Tafadhal, tafadhal. Silakan gimana nih? Ya, Identifikasi, problematika, kemudian inovasinya seperti apa? Silakan. oke baik. Sebelum saya jawab, izin Pak Dokter. Sebetulnya saya nggak ngajar PAI di sekolah itu, jadi nggak kurang linear ya. Enggak Tapi apa-apa sih, enggak ngajarnya ada di masalah. bidang Mm-mm. Al-Quran. PAI-nya Ta- sudah diwakilkan oleh Bapak Ali Sadikin tadi. ah, tapi Al-Quran juga Cuman PAI memang juga sih. eh, harusnya gitu Pak Dokter ya, bagiannya ya. Iya. Enggak apa-apa, Eh, enggak apa-apa. Jadi Al-Quran itu PAI iya. juga. Mm-mm. Terus, Iya, jadi kalau untuk saat ini yang sudah berjalan, kebetulan di situ selaku guru Al-Quran itu posisinya sekarang nggak ngajar, Bu Dokter. Jadi kayak oke, oke. penguji kenaikan jilid gitu ya. Jadi Mhm. kenaikan jilid, bagian pengetesan lah. Jadi untuk kurikulum itu sendiri sebetulnya sekarang eh, saya beserta rekan dan bagian waka kurikulum sebetulnya mulai memasukkan bagian inti dari kePAI-an itu juga sih di dalam Al-Quran. Jadi anak Hmm. itu enggak hanya dia di apa namanya ditargetkan hafal sekian juz, dia juga Mhm. diarahkan untuk bisa menjelaskan dari ayat yang mereka hafal. Jadi lebih ke tafsiriyahnya lah ya. Jadi pengertian dari ayat itu gitu Pak Dokter. Kemudian untuk dari 3 pertanyaan tadi, mungkin diantaranya ada yang beberapa yang saya catat mungkin ya Pak Dokter ya. Misalkan dari desain pembelajaran PAI itu seperti apa sih? Jadi sebelum masuk ke sekolah saat ini, saya sempat megang SMP, itu mata pelajaran PAI Pak Dokter. Nggak lama sih ya, di SMP IT itu kurang lebih 2 tahunan. Untuk desain pembelajaran PAI, biasanya untuk IT sendiri, kita punya rancangan sendiri biasanya. Keluar dari eh, yang biasa digunakan di sekolah negeri ya. Biasanya suka ada tambahan daripada itu. Biasanya itu digunakan juga, tapi kalau untuk IT biasanya ada eh, fokusnya ke apa nih si sekolah ini. Misalkan kayak Ustadz Ali Sadikin tadi eh, kayak ada duniawi dan ukhrawinya ya. Mungkin kalau untuk di sekolah lain pun disisipkan bagian itu, cuman secara umum sifatnya tidak seperti kalau di IT itu kan biasanya ada
prakteknya. Mereka jadi lebih ke selain daripada teori, mereka juga prakteknya seperti apa gitu ya. Contohnya seperti apa dan bagaimana. Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri sih sebetulnya hampir semua pelajaran sama, nggak hanya PAI ya. Tadi sempat disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, sebetulnya ada tujuan tertentu seperti memahami konsep gitu ya Pak Dokter. Terus mengembangkan akhlak mulia terutama di PAI ya. Akhlak mulia dan moral seperti apa Oke. sih moral yang baik itu gitu ya. Terus ada juga yang meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar. Jadi bukan hanya untuk si ukhrawi ini bukan hanya untuk pribadinya, tapi juga dia bagaimana cara dia mencontohkan perilaku yang baik dan terpuji di masyarakatnya seperti apa gitu ya. Adapun mungkin dari kekurangan dari desain pembelajaran, misalkan dari desain yang ada itu kan misalkan ada tujuan, terus materi pembelajaran, metode pembelajaran, selain daripada perencanaan itu ada aktivitasnya, prakteknya gitu ya. Tentunya kan ada evaluasi. Mungkin dari evaluasi ini muncul kekurangan, misalkan eh, di sekolah ini mumpuni nggak fasilitasnya, ya bisa diaplikasikan ke dari segi oh kebutuhannya kurang, kayak misalkan kita butuh nih untuk pengaplikasian si anak itu bisa minimal tahu haji dan umroh itu bagaimana ya. Kalau memang sekolah itu bisa menghadirkan misalkan Ka'bah dan lain-lain untuk simulasinya, mungkin bisa dianggap sekolah itu sudah cukup terfasilitasi. Ada juga yang memang mereka tidak terfasilitasi itu gitu Pak Dokter. Akhirnya harus ke daerah mana atau ke sekolah mana gitu ya. Jadi kayak ikut gitu. Itu juga kan termasuk kekurangan ya. Jadi kayak kita punya rencana plan di bulan ini tanggal sekian karena nggak ada alat dan bahan, sehingga kita harus keluar dan menyesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di luar itu bisanya digunakan di tanggal berapa dan hari apa gitu. Kemudian ada juga mungkin dari eh, yang sudah-sudah ya Pak Dokter ya. Biasanya eh, guru itu terlalu fokus terhadap strategi ya, tanpa dia mempertimbangkan eh, pengaplikasian. Ya, sebetulnya yang penting itu kan pengaplikasian ya, dalam artian gimana guru ini meskipun hanya bisa mencontohkan seperti rukun iman, rukun Islam seperti ini gitu kan. Tapi Mhm. pengaplikasiannya kadang dia bingung cara nyampeinnya dari mana ke mana dulu ya, seperti apa Hmm. ya ketika kita mengkaji oh umur si anak nih kelas 3 gitu ya. Apakah sudah Mhm. sesuai penyampaiannya? Mungkin seperti sempat terjadi di sekolah kami ya Pak Doang, beliau nggak linear, nggak jalur olahraga gitu ya. Jadi seolah-olah si murid itu di apa ya, diarahkan, disuruh nih sama guru itu untuk membuat seperti misalkan olahraga gerakan ini manfaatnya apa dalam bentuk tulisan. Padahal olahraga itu kan sebetulnya untuk eh, agar anak itu mau bergerak, agar anak itu mau keringetan deh, meskipun seminggu sekali. Tapi kan aplikasinya nggak tepat gitu. Dia justru lebih ke arah ranah teori. Mungkin di bagian itu pun harus kita telaah gitu ya Pak Dokter ya. Meskipun punya gelar, apakah dia sudah sesuai dengan hobinya, apakah dia sudah sesuai dengan backgroundnya. Jadi jangan sampai anak itu bukannya ceria berolahraga, dia malah harus dituntut untuk membuat teori meskipun sumbernya dari olahraga itu juga gitu. Tapi kan nggak tepat ya. Itu. Dan yang terakhir mungkin kayak modul ajar PA itu banyak sebetulnya Pak Dokter ya. Mungkin yang saya munculkan di sini kayak misalkan modul ajarnya mengenai pengembangan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditunjukkan apa? Misalkan memahami konsep dari akhlak Ya, mulia itu sendiri apa kayak dalam mental Islam, coding ini gitu aja ya. gitu.
gitu ya. Kemudian Oke, disumberkan semangat dari ya. 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 Al-Quran Tinggal dan followan yang tiga. Al-Hadis gitu ya Pak Dokter ya. Dan dari apa namanya modul ajar sendiri itu harus punya tujuan sih intinya ya. Dari tujuan itu apa nih ya yang dia dapat, yang keluarganya dapat dan salah satu yang utama juga kan eh, apa nih perkembangan yang dia lakukan dari pengembangan akhlak ini sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian di masyarakat itu seperti apa. Itu sih sebetulnya yang apa ya, misalkan yang anak didik kita harus terkonsentrasikan utamanya, belum jangan dulu ke arah dia mampu seperti apa dan bagaimana, minimal dia bisa mempraktikkan apa yang sudah kita ajarkan. Itu Oke, Pak Dokter kurang satu lebih. pertanyaan tadi saya ingin konfirmasi nih, saya bersyukur. Tadi berarti pembelajaran tadi sebenarnya nggak masalah. Jadi pertama itu karena nggak masalah nanti sekarang mau ngajar apa, yang penting kan karena mata kuliah, karena prodi itu minimal minimal tahu lah gitu kan ya. Jadi Iya desain betul, pembelajaran betul, PAI. betul. Kemudian yang keduanya, Ah, ah, kalau kaitan dengan pertanyaan saya nih, kalau umpamanya pembelajaran PAI itu istilahnya mm. tadi titik tekannya apa nih? Coba sebutkan empat lah ya, karena empat mata pelajaran nih. Apa saja nih? Silakan. Coba boleh diulang Eh, lagi. yang apa nih Pak Yang titik Dokter? tekan dari ininya. Tunggu berarti ingat lah. Mm-mm. Titik tekan Yang dari apa? pembelajarannya. Titik tekan dari Oh pembelajaran dari PAI itu apa? Tadi kan saya ingatnya itu seolah itu hanya akhlak ah, atau ah, ah, moral gitu ya. Selain itu apa ah, saja ah, sebenarnya? eh apa ya? Selain daripada itu mungkin eh, konsep pemahaman agama di situ ya. Kemudian apa namanya? Pengembangan ke apa daripada materi apa bahan ajar tadi mungkin bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis untuk si anak itu. Oke, terakhir. Kalau umpamanya dari sisi materi nih, dengan empat mata Ah. pelajaran, dengan satu mata pelajaran di SD, SMP, SMA, ada yang kurang nggak sih? Materi apa yang perlu disampaikan kepada siswa nih? Ya di zaman sekarang ini apa sih sebenarnya yang belum tercakup mungkin dari sisi materi? Mungkin kalau dari segi materi kekinian, melihat dari kebutuhan anak gen alpha ya, sekarang gen alpha Pak Dokter ya. Iya, udah beta malah kalau yang baru Itu ya, lahir tuh. mereka kan mulai dari SD bahkan sekarang mereka selalu eh, berhubungan dengan gadget. Heeh. Sebetulnya eh, kita selaku guru ya, gimana caranya? Bukan melarang, biasanya anak itu ketika dilarang mereka makin jadi gitu ya Pak Dokter. Jangan merokok, Mhm. malah ngerokok gitu ya. Mhm. Jadi untuk penggunaan eh, alat elektronik seperti gadget dan lain-lain, mungkin kita bisa sedikit membuat apa namanya solusi nih, gimana agar penggunaannya kerana positif bukan kerana negatif ya. Kan sekarang ada aplikasi Al-Quran, terus aplikasi kitab. Kemarin juga saya sempat beberapa kitab saya ambil dari aplikasi ternyata ada gitu ya. Ya, alhamdulillah Kenapa banyak nggak banget anak itu, banyak arahkan banget ke ranah sana? ribuan Oh, kitab itu. ya betul. Mhm. Mhm. Jadi mereka diarahkan silahkan buka ini halaman ini kan enak ya. Oke, punten saya Coba potong baca Pak dulu. Abdul Syukur, saya potong. Jadi Ya Pak maksud saya Dokter. itu ke materinya. Kalau tadi kan lebih kepada Mm-mm. istilahnya itu manajemen gadget lah ya, atau mungkin lebih ke arah Mm-mm. media. Nanti kan ujungnya adalah gadget itu Ya. dijadikan sebagai media pembelajaran gitu ya. Nah, kalau dari Mm. sisi materi, kira-kira ada apa sih materi apa yang mestinya sekarang itu harus disampaikan ke siswa terkait dengan PAI? Silakan. Untuk materi sendiri mungkin bisa dikuatkan ya Pak Dokter ya mengenai Mhm. mungkin kalau kita kaji dari eh, apa namanya hadis gitu ya dari Arba'in pun Hmm. ada Yang belum mungkin dibahas, seperti yang mungkin belum bagaimana belum di ada belum yang belum ada di mata oh yang pelajaran, belum belum ada di dibahas ya. materi yang penting gitu. Apa nih kira-kira nih? Satu saja. Hmm. Yang Mungkin soft kalau tadi skill yang sudah kah? saya sampaikan oh ya Ah,
Apa ya? Oh ya, Banyak sih Pak mungkin Dokter ya. mungkin bisa jadi Mungkin kalau salah satunya, silakan silakan. ya gimana Pak Dokter? Pengaplikasian apa namanya? Mungkin ketika mereka punya orang yang mereka apa namanya sanjung ya, Hmm, fans lah ya bahasa sekarang. Nah itu bisa kita aplikasikan dengan kenapa harus ngefans ke seseorang ini, padahal kita punya eh, tauladan yang terbaik gitu kayak Rasulullah dan lain-lain. Sebetulnya itu sih. oke Kalau ya saya baik biasanya terima gitu kasih Pak, ya. Pak Dokter ya. Iya Kamu iya sukanya ke betul betul. siapa? Kamu ke Ya. tokoh mana gitu? Iya betul betul. Iyalah setuju sekali ya. Heeh. Memang kalau mamanya tadi sebenarnya gini kan kita kembali kepada istilahnya itu Iya. pendidikan agama Islam. Jadi kalau pendidikan agama Islam itu karakternya kalau sekarang mungkin dititik tekannya kepada akhlak, kepada adab, kepada etika itu betul ya. Itu betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi sebenarnya tadi yang disebut dengan kalau Pak Abdul Syukur itu menyebutnya dengan apa? Istilahnya itu adalah keberagamaan ya. Mungkin dari sisi Oh, iya. akidah, keyakinan ya. Jadi mata pelajaran akidah akhlak itu harus betul-betul gitu ya. Jadi jangan hanya nanti apa mungkin akidahnya bagus, akhlaknya tidak bagus atau akhlaknya bagus, akidahnya tidak bagus kan susah juga gitu Iya. ya. Nah, itu ya. Jadi ya dari sisi keberagamaannya lah kalau kita ngikutin dari mata pelajaran ya berarti akidahnya harus bagus, akhlaknya harus Iya. bagus, fikihnya harus paham, kemudian juga sejarahnya ini juga sejarahnya jangan hanya sejarah masa lalu, tetapi juga kita korelasikan dengan masa sekarang. Misalnya nih, isu-isu tentang Palestina misalnya, ada nggak sih di materi SKI itu tentang isu-isu Palestina? Misalnya gitu kan ya. Nah, itu penting termasuk juga mungkin ya kalau Islam Islam di Nusantara gitu kan ya di Indonesia itu juga perlu tuh. Nah, itu sudah masuk belum ke materi pembelajaran SKI? Termasuk juga misalnya konten SKI kok kayak mungkin kayaknya kok perang melulu ya gitu ya. Artinya pembahasannya kok perang terus ini gitu ya. Iya. Padahal kan tidak seperti itu. Futuhat-futuhat dalam Islam itu tidak seperti itu gitu kan ya. Nah sehingga ini yang menurut saya ini baru dari satu sisi ya desainnya ya. Desain pemerintah itu baru materi. Kalau tadi kan kita banyak bicara tentang metode, kemudian juga media gitu ya. Dari sisi materi saja mungkin kita perlu analisis gitu ya. Kita perlu analisis misalnya tadi isu-isu lokal lokal gitu ya, lokal wisdomnya, kemudian juga isu-isu globalnya itu juga harus paham. Jadi mungkin kalau bahasa simpel dari saya itu ketika kita mengajarkan apa PAI itu yang menjadikan istilahnya itu siswa itu menjadi muslim yang ya rahmatan lil alamin lah gitu ya. Menjadi muslim yang memang rahmatan lil alamin tapi dalam konteks global itu mereka itu harus memiliki wawasan yang luas, harus memiliki tadi pertama kan pemahaman agama yang kokoh, yang kuat, kemudian juga dia kokoh itu juga, tapi dia harus terbuka juga. Dia misalnya dia hidup di Indonesia, dia hidup di tengah masyarakat yang plural misalnya, itu juga mereka harus paham. Nah, nanti kalau secara internal siswa yang tadi saya sebut dengan soft skill itu ya berarti siswa itu harus memahami misalnya tadi tentang gadget, berarti bagaimana memanage waktu penggunaan gadget ya skill-skill digital yang perlu dia kuasai gitu. Walaupun kesannya itu nggak ada kaitan dengan PAI ya salah gitu ya. Mestinya aktualisasi dari pembelajaran PAI itu dia tadi kalau yang di SD itu saya juga setuju juga ya. Artinya itu ada integrasi. Ketika misalnya siswa apa guru itu mengajarkan biologi, mengajarkan matematika, mengajarkan sosiologi atau kebalikannya ketika guru itu mengajarkan PAI, mengajarkan misalnya sholat berjamaah gitu kan ya mestinya di sana ada interaksi sosial dalam lingkup sosiologi. Gitu ya. Jadi lebih luas lah ya sesuai dengan ala qadri ukulihim tentu saja. Jadi ini banyak sekali inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan. Jadi kalau namanya juga kita kuliah di S2 ya, beda dengan kalau S1 kan tadi hanya deskripsi, tapi kalau S2 itu ya mengembangkan dan berinovasi. Jadi tidak apa ya tidak diam dengan apa yang ada gitu. Udahlah kayak gini aja biarin aja syukurin aja gitu jalanin aja tidak tapi kita harus kritis dalam artian ini perlu dikembangkan nih ya pendekatannya metodenya medianya ruang belajarnya sampai waktunya mungkin kita bisa kritisi misalnya di sekolah negeri misalnya agama itu cuma dua jam misalnya gitu ya
Nah, 2 jamnya ini pun mungkin Mm-mm. dari sisi materinya perlu dilihat lagi, dari sisi metodenya perlu dilihat lagi. Oh, jadi banyak sekali ya. Oke, terima kasih, saya bersyukur. Silakan ada satu Ya, lagi Pak kita Dokter. kasih kesempatan nih, yang lain. Kita kasih dua sebelum kita tutup nih. Silakan yang mau berkomentar, mangga. Lanjut ya. Jadi tiga permasalahan yang harus diselesaikan oleh semua mahasiswa. Silakan. Siapa nih? Pak Hudri, Bu Melisa, Pak Saiful Hidayat, Pak Denny. Silakan. Silakan yang lain. Siapa namanya? Putri Aulia. Ya, silakan. Siapa nih yang belum berkomentar, yang belum memberikan ide dan gagasannya? Nah, silakan. Soalnya gimana, Teh? Itu sendiri ya. Mm. Ya, silakan yang belum. Pak Denny mungkin, ya. Pak Eko gimana kabarnya nih? Belum ada suaranya, lagi ada acara kayaknya ya. Caranya? Hmm. Ya, silakan. Siapa lagi yang belum? Ibu Juwita, Ibu Juwita tadi udah ya, Ibu Kanti yang sudah ya. Oh, yang lain udah keluar ini kayaknya nih ya, udah kelamaan nih. Ibu Melisa, Pak Hudri lagi acara Isra Mi'raj tadi ya. Sesebut Hidayat sudah, Pak Denny nih yang belum nih, sama Pak Dian sama Pak Eko nih. Gimana nih? Ada pertanyaan gak nih terkait dengan apa? Dengan apa? Mata kuliah kita hari ini nih. Silahkan. Ayo, hampir terakhir nih. Tinggal beberapa menit lagi ke depan. Oke, hitung ya. Langsung ke Pak Dokter Edi. Ya, silakan. Masih ada waktu. Apakah masih ada yang mau menjawab challenge saya? Ya, silakan. Ini biasa di kampus ya, sambil ada anak S1 nih mau udah ujian komprehensif. Silakan. Siapa nih? Masih ada berapa orang nih? Oh, sisa 12 orang nih ya. Oke, start. Mau tanggapan, tapi ini suasananya agak ramai. Kita ada Nggak apa-apa, sekilas saja silakan Bu Aminah. Dalam 2-3 menit aja. Gimana? mungkin karena saya lebih sebagai pertama atau sebagai wali nih, Pak. Ada karena saya tidak menjadi sekolah formal seperti itu. Jadi saya lebih pertanyaan saya terkait media pembelajaran terutama untuk anak SD. Kalau saya lihat memang kalau untuk anak seperti itu ya, memang kalau untuk metode ceramah memang perlu direvisi gitu Pak. Jadi kalau mungkin dari dulu kita metode ceramah, nah, sekarang mungkin harusnya lebih ada metode lain yang tidak lagi textbook seperti itu. Kayak misalkan mungkin guru tertuntut untuk mengejar harus menyelesaikan buku, materi buku, akhirnya harus textbook. Tapi kalau misalkan ada kebijakan tersendiri dari sekolahnya, dari sekolah untuk tidak tidak terpaku hanya harus menyelesaikan buku, tapi bisa merangkum dalam kegiatan atau lain, itu lebih baik daripada anak harus duduk dengar dengan metode ceramah. Nah, anak-anak pun kalaupun metode ceramah juga mereka tidak bisa menangkap, belum bisa menangkap, karena mereka lebih ke visual dan motoriknya yang mereka punya gitu, yang mereka di masa mereka ini yang mereka ini. Gitu kan. Ada pun nggak mendengar suara yang terbaik. Saya tutup dulu deh. Baik, terima kasih ya Ibu Aminah Khairunisa ya dan yang lainnya.
Mungkin apa nanti yang sisanya nanti siapkan untuk UAS kita. Rencana itu saya pengen UASnya itu ketika hari hanya itu hanya hari P-nya itu hari pelaksananya itu hanya tinggal menyerahkan saja ya, sehingga nanti besok siapkan untuk berarti 2 pekan yang akan datang itu menyiapkan untuk artikel semacam artikel jurnal ya dengan pola yang kemarin itu. Jadi analisis dari desain pembelajaran PAI di sekolahnya masing-masing. Kemarin yang di UTS-nya itu adalah dari desain pembelajarannya yang ada, kemudian nanti inovasi ataupun juga identifikasi masalah dan juga inovasi yang ditawarkan di dalam jurnal tersebut ya. Nanti kalau mau tanya formatnya, ngikuti saja yang ada di jurnal Edusiva ya. Di STAI Sirajul Falah ini ada, nanti boleh lihat di jurnal Edusiva STAI Sirajul Falah, nanti template-nya boleh lihat di situ ya, kemudian bisa gunakan itu saja. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.